Salam, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin berguna bagi semua orang, siapapun dia. Untuk mengetahui iman Kristen, perlu saya beri gambaran bahwa di dalam perjanjian Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, para nabi, dan musuh-musuh bangsa Israel. Ya, karena Allah dikatakan Allah Israel karena kepunyaan bangsa Israel, karena dialah satu-satunya bangsa yang menyembah Allah yang benar. Banyak ayat yang mengatakan seperti itu, misalkan dalam 1 Samuel 3 ayat 21 dikatakan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dan banyak juga ayat yang berbicara menyatakan diri, semuanya itu dengan cara firman-Nya. Jadi ketika genap waktunya kebenaran Allah itu dinyatakan, bertujuan hanya ada dua, yaitu menggenapi kitab para nabi yang menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dinantikan bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel sebenarnya, tapi semua bangsa, ya, karena tertulis juga di situ, teman-teman. Ya, Allah menyatakan diri supaya semua bangsa melihat Allah Israel, bukan melihat bangsa Israel. Karena kadang-kadang ada sebagian orang memuja-muja bangsa Israel. Harusnya yang kita puja-puja itu adalah Allahnya Israel. Karena Allah Israel terbukti menjaga Israel sampai kepada penggenapan firman. Karena mereka menolak sang firman Allah, maka Allah tidak bersama mereka, sehingga bangsa itu tercerai-berai meninggalkan tanah perjanjian. Ya, itulah makanya kita sebagai umat kepercayaan Allah, sebagai anak-anak Allah, perlu menjelaskan ini, kenapa Israel meninggalkan tanah perjanjian. Itu karena mereka menolak perjanjiannya sendiri, menolak ketika Allahnya menggenapi firman Allah, ya, supaya dunia juga ingin memiliki Allah yang sama. Itulah fungsinya kenapa Allah menggenapi firman Tuhan, supaya mata-mata dunia ini melihat ke Allah Israel, supaya mereka percaya dengan firman-Nya, karena firman-Nya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan. Karena firman Allah itu adalah fondasi. Sebuah bangunan tanpa fondasi akan runtuh, teman-teman. Maka Yesus mengatakan dialah batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Ya, kalau itu patah, hancur, maka hancurlah semuanya. Jadi batu penjuru harus kita jaga, teman-teman, supaya dunia ini tetap aman, supaya dunia ini tidak ada bencana, supaya dunia ini diberkati oleh Allah. Harus kita percayai kepada sang firman Allah, satu-satunya Allah yang menyelamatkan melalui firman-Nya. Jadi kalau menyatakan diri, bukan menyatakan diri kealahannya, tapi firman-Nya. Sebab Allah kita adalah satu. Gak mungkin sang sumber itu menjadi manusia, melainkan firman-Nya lah menjadi manusia. Karena sang sumber berada pada tempatnya yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui.
Ya, tetapi firman-Nya adalah gambaran dari Allah. Gambaran, bukan Allahnya ya, tapi gambaran dari Allah. Sebab Allah sebenarnya tidak terlihat, tetapi gambaran Allah adalah firman-Nya dapat kita lihat. Semua kehendak Allah ada di dalam Dia. Karena Bapa di dalam Dia, begitu juga Roh Allah ada di dalam Dia. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Itulah makanya kita harus mengenal Allah yang benar. Allah satu-satunya yang benar-benar menyelamatkan dunia dari murkanya. Kita menyembah Dia seperti Sang Firman ajarkan melalui Yesus Kristus, di mana menderitanya Dia karena dosa-dosa kita. Ia rela untuk menyerahkan nyawanya untuk dihakimi supaya penghakimannya adil. Siapapun yang mendengarkan ini akan menerima penghakiman daripadanya. Sebab siapapun yang mendengarkan ini telah mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang mendengarkan ini akan menjadikan penghakiman Allah kita menjadi adil. Jadi berpikirlah sebelum memilih, apakah engkau membutuhkan juru selamat atau tidak sama sekali. Itu adalah pilihan, bukan sebuah paksaan. Karena Allah tidak menghendaki paksaan untuk menyembah Dia, tetapi yang Dia kehendaki adalah penyembah roh yang mengenal Allahnya. Jadi penyembah roh inilah yang benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hatinya, jiwanya, kekuatannya, dan dengan segenap akal budinya. Dengan demikian, buah-buah roh akan menyenangkan hati Allah, sehingga dunia dapat diselamatkan sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Saya percaya dari hari ke hari akan semakin banyak mengenal Allah, akan semakin banyak pemikiran-pemikiran yang murni mengenal Allah, yang rindu akan Allah, yang rindu akan keselamatan, yang rindu akan firman Tuhan. Semakin hari semakin banyak dan akan bertambah banyak. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Dialah Sang Juru Selamat kita, yang menuntun kita, karena firman-Nya adalah jalan Tuhan yang harus kita lewati menurut kehendak-Nya, bukan menurut kehendak kita. Makanya kita tidak bisa menafsirkan sesuatu tanpa hikmat Allah. Karena apa? Hikmat itu sudah diturunkan ke dalam dunia dan kita berhikmat kepadanya. Berbeda halnya dengan yang tidak mengenal Allah. Mereka bebas menafsirkan menurut kehendaknya sendiri, menurut kedagingan sendiri, menurut pemikiran sendiri, tanpa memikirkan kehendak Allah. Sampai di sini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.